Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Yudi Yudawan. Tadi kita sudah mendengar keterangan mahasiswa UIN yang mengajukan permohonan terkait ambang batas presidential threshold yang dikabulkan oleh MK. Dan untuk mengelaborasinya lebih lanjut terkait dengan keputusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden, sudah bergabung melalui sambungan virtual Titi Anggraini, dosen hukum pemilu Universitas Indonesia. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mas Yudi, sehat buat kita semua. Ya, salam sehat selalu juga Mbak Titi. Mbak Titi, ini kalau kita bicara mengenai pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini sudah berulang kali digugat jika merujuk pada publikasi MK dalam lamannya sampai awal Januari 2025 ini tercatat sudah 35 kali ya Mbak permohonan uji materi terkait hal yang sama, yaitu ambang batas pencalonan presiden dan wapres. Nah, kenapa baru sekarang dikabulkan Mbak? Apakah memang benar-benar MK melihat ada potensi abusing power tadi, kemudian juga beberapa variabel lain yang mengakibatkan MK melihat perlu adanya revisi dari undang-undang ini karena peduli akan nasib politik bangsa ini Mbak? Ya, pertama memang ini putusan yang momentumnya itu saat ini Mas Yudi ya. Jadi kalau kita baca pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dengan cermat, Mahkamah Konstitusi sudah menjelaskan mengapa perkara pengujian ambang batas pencalonan presiden ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi pada tanggal 2 Januari kemarin ada 4 permohonan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan nomor 62 dari teman-teman mahasiswa UIN Suka Yogyakarta, permohonan nomor 87 dari akademisi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, lalu permohonan 101 yang saya dan Yayasan Netgrid yang diwakili oleh Pak Hadar Nafis Gumai ajukan, dan permohonan nomor 129 tahun 2023 yang diajukan oleh advokat Gugum Ridho. Nah, yang dikabulkan seluruhnya adalah permohonan dari kawan-kawan UIN Suka. Tapi permohonan yang lain punya semangat dan esensi yang sama. Bagaimana ini sampai diputuskan? Jadi mahkamah itu tidak lepas dari mencermati adanya puluhan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai fakta yang tidak terbantahkan bahwa pasal 222 ini memang bermasalah atau problematik begitu ya. Dan di dalam proses perjalanannya Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa pasal 222 yang memuat persyaratan ambang batas pencalonan presiden ini pada awalnya ditempatkan oleh MK sebagai kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang atau yang kita sebut dengan istilah open legal policy begitu ya. Jadi pada awalnya MK menyatakan ada atau tidak ambang batas pencalonan presiden itu kewenangan terbuka pembentuk undang-undang. Tapi dalam perjalanannya ternyata Mahkamah mendapati situasi terakhir ambang batas pencalonan presiden itu lebih menguntungkan partai-partai besar. Lalu kemudian ada kecenderungan untuk membangun dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu yang mengakibatkan keterbatasan pilihan bagi pemilih yang tidak sejalan dengan kemudian original intent atau latar belakang pembahasan tentang pemilihan presiden langsung. Lalu juga kemudian Mahkamah mendapati telah ada diskriminasi bagi partai politik serta pemilu yang non-parlemen yang tidak punya suara atau kursi di dalam pencalonan. Jadi rangkaian peristiwa ditambah lagi fakta bahwa ada sebelum putusan 62 ini dikabulkan ya, ada 32 putusan yang sudah diputus MK yang kemudian 24 diantaranya tidak dapat diterima, 6 perkara ditolak dan 2 dicabut kembali, yang itu bisa dikatakan sederhananya menyadarkan MK untuk cukup menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden itu adalah open legal policy. Open legal policy itu boleh kata MK, tapi ada syaratnya nih Mas Yudi. Yang pertama, tidak boleh melanggar moralitas. Yang kedua, tidak boleh melanggar rasionalitas. Yang ketiga adalah tidak mengandung ketidakadilan yang intolerable. Ternyata pengalaman mempraktikkan ambang batas pencalonan presiden selama ini ditemukan oleh MK dalam penalaran yang wajar telah menyimpangi rambu-rambu di dalam pengaturan open legal policy tadi. Nah, dengan adanya temuan bahwa ambang batas itu dalam praktiknya melanggar moralitas politik begitu ya, karena orang yang begitu banyak sekali mempersoalkannya, menguntungkan hanya segelintir kelompok, lalu juga ada kecenderungan untuk mendominasi pencalonan dan
menimbulkan keterbatasan calon yang mengakibatkan polarisasi, lalu juga rasionalitasnya tidak ditemui dalam sistem presidensil yang dianut oleh negara-negara lain. Jadi di negara lain itu tidak ada yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden, kata MK. Maka ini sebuah kebijakan yang bisa dikatakan tidak rasional sebenarnya, selain mendiskriminasi partai-partai yang tidak punya suara atau kursi. Jadi permohonan ini momentumnya tiba. Dan teman-teman UIN suka bisa dikatakan kalau bahasa saya tuh semesta mendukung begitu ya. Karena diajukan ketika mahkamah juga mulai kemudian mendapati fakta keberlakuan ambang batas pencalonan presiden ini sebagai sebuah open legal policy ternyata tadi ya menyimpangi moralitas, rasionalitas, dan mengandung ketidakadilan yang intolerable. Jadi mestinya sih, walaupun saya sudah sebelum permohonan 101 yang kami ajukan, sudah 2 kali sebelumnya mengajukan permohonan yang sama nih Mas Yudi. Jadi permohonan yang dibacakan, putusan yang dibacakan untuk perkara kami tanggal 2 Januari kemarin, itu adalah permohonan saya yang ketiga ke MK. Kalau dibaca secara jernih, apa yang digunakan argumentasi hukum MK atau ratio desidendi ya istilahnya dalam putusan 62, sebenarnya tidak ada hal yang baru. Di dalam banyak permohonan pihak-pihak lain yang juga menjadi latar kenapa MK berubah pikiran, itu sudah disampaikan semua argumen itu. Mulai dari original intent di dalam perubahan konstitusi yang tidak menyebutkan soal ambang batas dalam pencalonan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar itu melimitasi persyaratan pencalonan itu hanya berupa status sebagai partai politik peserta pemilu. Tidak ada syarat ambang batas. Yang boleh diatur lebih lanjut itu adalah syarat calon, bukan syarat pencalonan. Kemudian soal bahaya polarisasi itu juga pernah disampaikan dalam banyak permohonan lain. Kemudian juga diskriminasi. Jadi argumentasi hukum MK itu sebenarnya tidak ada yang baru. Semua sudah dikemukakan oleh 30 perkara yang diputus dengan ditolak oleh MK. Yang membedakan adalah evaluasi atas pemilu 2024, lalu kemudian banyaknya permohonan yang terus datang ke Mahkamah Konstitusi, itu yang kemudian menggugah MK, mengubah pendirian MK untuk kemudian lahir dengan putusan yang sangat fundamental, bisa dikatakan ini membalikkan sedemikian rupa pendirian hukum MK yang sangat berbeda. Tapi saya kira selain mengapresiasi teman-teman dari UIN Suka dengan perjuangan aktivisme hukum mahasiswa yang mestinya menjadi inspirasi mahasiswa lain ya, bukan hanya Almas Saki Biru yang kita ingat, tapi juga ada 4 mahasiswa hebat dari Yogyakarta. Tetapi juga ini adalah kontribusi yang tidak boleh dilupakan dari pemohon-pemohon lain. Jadi mengapa MK mengabulkan permohonan ini? Karena ada 35 pemohon lain yang secara konsisten berjuang mengajukan uji materi terhadap pasal 222. Jadi ini adalah kemenangan kolektif. Ini adalah perjuangan kolektif yang memang momennya baru bisa kita dapatkan melalui perkara nomor 62 yang diajukan oleh kawan-kawan mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah, dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Mas Yudi. Anda katakan beberapa variabel background memang sebenarnya sudah diajukan oleh puluhan tadi ya ajuan untuk revisi undang-undang ini. Lalu yang menarik tadi ada pertanyaan media terkait dengan pernyataan rekan-rekan UIN sendiri untuk memberikan jawaban mengenai pertanyaan adalah apakah memungkinkan nanti munculnya banyak calon independen, kemudian juga partai politik baru yang justru akan menambah polarisasi sehingga mereka nanti akan berkontestasi lebih liar gitu karena begitu banyak. Nah tapi di satu sisi tadi rekan-rekan UIN mengatakan itu secara alami nanti mereka akan terseleksi begitu ya. Seperti halnya mereka mengacu pada pemilu 2004 ketika itu Pak SBY menang. Nah bagaimana Anda melihat hal ini ke depannya seandainya nanti diimplementasikan Mbak Titi? Iya, itu kekhawatiran yang berlebihan ya Mas Yudi. Yang pertama, untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, syaratnya adalah dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Apakah
tahun 2029, 18 partai peserta pemilu 2024 akan serta-merta lolos menjadi peserta pemilu. Jawabnya belum tentu. Karena Undang-Undang Pemilu kita mengatur partai politik peserta pemilu itu harus mendaftar kembali untuk menjadi peserta pemilu yang akan datang. Jadi persyaratannya juga sangat berat. Harus punya kantor di seluruh provinsi, harus punya kantor di 75% kabupaten kota, harus punya pengurus di 50% kecamatan, harus punya anggota 1/1000 atau 1000 anggota di kabupaten kota sebanyak 75% kabupaten kota. Pakar politik global menyebut persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu itu sangat berat di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa partai politik peserta pemilunya selalu bertambah? Karena ada distorsi dalam proses verifikasi partai politik. Jadi aturan yang ada sekarang menyebutkan partai politik yang punya kursi di parlemen itu cukup mendaftar dan dilakukan verifikasi administrasi, tidak perlu verifikasi faktual dari sisi kantor, kepengurusan, dan juga keanggotaan. Bisa dikatakan 90% atau 99% ya, partai politik yang punya kursi di DPR hari ini ada 8 partai, itu kemungkinan besar kalau dia mendaftar lagi jadi peserta pemilu 2029 pasti akan lolos. Nah, bagaimana dengan partai-partai lain? Di 2024 kan ada 18 partai, 10 tidak lolos ke parlemen, 8 lolos ke parlemen. Apakah mereka bisa lolos verifikasi administrasi dan faktual? Nah, itu tergantung betul nanti verifikasi di 2029. Jadi jumlah calon itu bergantung pada satu, berapa banyak partai politik peserta pemilunya, berapa banyak yang akan lolos menjadi peserta pemilu, partai politik peserta pemilu di 2029. Kalau betul-betul persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu itu ditegakkan, contohnya pada pemilu 2014, KPU hanya meloloskan 10 partai politik saja sebagai peserta pemilu. Kalau kemudian di pemilu 2019 bertambah, 2024 bertambah, itu tidak lepas dari adanya putusan Bawaslu dan putusan pengadilan yang juga ikut berkontribusi. Nah, kalau ini kemudian persyaratan menjadi partai betul-betul misalnya ditegakkan dengan ketat oleh KPU, dilaksanakan tanpa ada distorsi, saya tidak yakin akan banyak partai bisa lolos menjadi peserta pemilu 2029 dan juga artinya pilihan opsi untuk pasangan calon juga akan menyesuaikan dengan jumlah partai politik peserta pemilu. Itu pertama. Yang kedua, partai politik itu pasti mempertimbangkan banyak aspek dalam mencalonkan presiden. Pertama, soal kemampuan finansial partai. Yang kedua, soal elektabilitas. Nah, yang ketiga yang penting ini, soal prospek kemenangan dan peluang untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan terpilih. Karena kan ketika mereka misalnya memaksakan mencalonkan kandidat yang tidak populer, mereka punya peluang untuk tidak menjadi bagian atau dirangkul menjadi bagian dari pemerintahan pemenang pemilu begitu. Jadi hal-hal rasionalitas, logika politik itu tidak mungkin diabaikan oleh partai politik kita. Di 2004 tadi teman-teman betul sekali menyebutkan pada 2024 itu syarat ambang batas pencalonan presiden hanya 3% kursi atau 5% suara. Ada banyak partai yang bisa mencalonkan sendiri pasangan calon, tapi pada waktu itu hanya ada 5 pasangan calon, karena pasti mereka berhitung apakah kadernya cocok jadi calon presiden ataukah cocok sebagai wakil presiden. Ketika misalnya hanya cocok menjadi wakil presiden, maka akan terjadi kompromi dengan partai lain. Disitulah kemudian hitung-hitungan politik akan bekerja. Jadi tidak perlu ditakuti kalau pengalaman kita selama ini koalisi pencalonan itu akan terbentuk secara alamiah dengan berbagai kalkulasi politik yang tentu tidak akan merugikan partai, Mas Yudi. Baik Mbak Titi, sayang sekali waktu terbatas kita berbincang terkait dengan keputusan MK ini yang memberikan angin segar terhadap proses politik dan demokrasi Indonesia, terutama untuk memilih leader atau pemimpin Indonesia di tahun 2029 mendatang. Terima kasih untuk perbincangannya Mbak, salam sehat selalu. Terima kasih.